sesi kalian gitu ya, presentasi. Jadi sebenarnya kita santai aja. Kita nggak usah terlalu bagaimana karena ini materinya seru dan kepake gitu. Kenapa? Oke, kita cari tahu ya. Oke, jadi welcome teman-teman di sesi apa nih Reza? Coba lihatin Reza. Say halo dong semua. Halo. Oke, jadi di sore yang hujan ini, nah meet your passion gitu ya. Jadi ada aku Atta dan Reza. Ada tapinya. Kenapa? Karena jadi sebenarnya Atta si paling overthinking dan si Reza paling optimis gitu. Kenapa? Nah, kenapa coba? Oke. Jadi gimana? Mari kita cari tahu. Oke, jadi sebelumnya ya, expectation setting dulu, be proactive, be attentive, half glass full. Jadi ini kalau misalnya kalian mau kayak langsung angkat tangan di tengah ngomong nggak masalah ya, aku kasih kebebasan kalian untuk mau bagaimana. Apa ya? Nah, oke. Jadi sebelum mulai, kita ada pretest dulu, gitu. Jadi kalian harus menjawab. Jadi satu soal kasih waktu semenit lah ya, semenit baca spontan aja jawab gitu ya. Siap belum? Siap. Oke. When planning an event, what is your usual strategy? B. Apa tadi? Jawab. Tapi D kali ya. Ada yang lain? D semua. Gua B. D, oke. Yang kedua, nih, you use one hour but the speaker hasn't reply. What do you do? Apa? Oke. B. Apalagi apa? D. D. Ada lagi yang beda? D. Lalu, nih, your user has my problem at the same time. Gimana reaksinya? Mati aja. Gimana? Oke, bisa. Selesai. Apa lagi? Tidur. Apa lagi? Cabut aja. Cabut. Oke. Jadi nanti kita bakal bahas. Nah, sekarang ini apa nih? Which one happened the most during event planning? Yang mana? C. B. Tadi kan C yang B. C, B. Oke. Nah, jadi jawabannya memang beragam gitu ya, menarik karena sebenarnya ini tergantung perspektif kita gimana ngelihatnya. Nah, jadi ya kalau kita ngomong event ya, kita perlu orang yang overthinking sama yang optimis. Maksudnya gimana? Optimis, wah acaranya bagus nih ya, impactnya gokil, bla bla bla. Seru nih kelihatannya, hasilnya A, B, C. Tapi kita nggak bisa dong kayak selalu optimis gitu, selalu ekspektasinya tuh kayak mungkin gini, tiba-tiba kayak tadi aku kesini nggak mendung, nggak apa, tiba-tiba tengahnya badai, who knows gitu kan. Sorry. Nah, kita bakal bahas kenapa dua ini itu harus ada di sebuah event gitu. Ini misalnya juga event sebenarnya. Oke, kita mulai dari POV si overthinking ini, si paling overthinking. Coba, pernah nggak kepikiran kalian lagi di jalan, tiba-tiba Persib juara, lalu konvoy di jalan? Pernah lagi nih. Pernah. Ini cerita asli ya kan? OGB sampai tahun lalu, terus sama lockdown pertama rise up itu pas pulang ya, tiba-tiba ada ini. Coba siapa yang nyangka kan? Nggak ada yang nyangka. Terus pernah nggak kepikiran kalian hidup di era panas-panas dunia ketiga? Coba. Enggak kan? Nah, coba tiba-tiba kita lagi ini kena muda gitu kan? Nah, Windows gitu. Terus nih, pernah nggak nih deg-degan waktu mau konversi kelas kalian? Enggak pernah sih. Oh, udah pernah ya? Kan kita cewek ya. Oh iya. Kalau misal cewek nggak bakal ya. Kalau Nata nih gimana? Deg-degan nggak kira-kira? Enggak pernah konversi. Oh, tapi kalau misalnya ini deg-degan nggak? Deg-degan. Oke.
Nah, the worst thing, he or she said no gitu. Aduh, lucu banget sih. Belum tentu. Jadi bisa aja jawabannya nggak cuma nggak bisa, aku mau temenan orang apa enggak. Tiba-tiba ada mengeluarkan hal-hal yang lain yang tidak mengenakan, bonus gitu kan. Nah, pernah nggak udah excited di awal, terus teori akhir? Pernah nggak? Pernah. Coba tadi jawab pernah pas apa? Waktu apa? Ayo bawa aja. Jalan-jalan nggak jadi. Apalagi? Ada lagi nggak? Kayaknya menang, ternyata nggak menang. Oke. Ada lagi? Mau? Jalan-jalan sama teman malah nggak seru. Oke. Berani. Nah, jadi kita masuklah ke sesi risk management 101 gitu. Oke. Nah, mau tanya, apa sih resiko menurut kalian? Ayo. Saham. Oke. Lagi. 3 orang. 1 orang. 2 lagi. Coba. Ayo kamu. Apa resiko menurut kamu? Oke, tantangan. Oke, kamu? Probability. Oke, nice. Ini apa ya? Nah, sebenarnya based on ISO ini adalah standar internasional ya. ISO itu adalah the effect of uncertainty objective, ketidakpastian. Lalu nih based on USGV, kalian cari sini apa itu? The potential favorable outcome, injury or loss resulting from a specific action or event defined by uncertainty and the probability of occurrence. Kita udah nemuin ya, keywordnya adalah nih, nggak bisa nggak ada merah-merahnya nih, uncertainty sama uncertainty. Oke. Sejalan tuh mereka. Based on me. Tadi ada yang tadi katanya apa tadi? Uncertainty apa? Probability tadi ada apa? Tantangan. Nah, kalau dari aku tragedi yang bisa kita capitalize, avoid atau minimize gitu. Kenapa? Di mana-mana ketika ada aktivitas itu pasti ada resiko gitu. Contoh, kita duduk di sini nih, duduk di bagian sini, resikonya apa? Bisa ketiban. Yang udah kelihatan apa? Coba. Kedinginan, benar. Mitigasinya apa? Gimana cara kita menyikapinya? Tutup pakai jaket. Tuh, kita udah secara nggak langsung, kita udah melakukan itu, gitu. Nah, risk itu bakal selalu ikutin kalian. Kalian kemanapun ya, kalian mau kamar mandi, mau kencing sebentar, itu ikutin gitu. Suka kepleset, ya kan? Naik tangga, kelas telat, kelasnya dari 3, sandung, who knows, ya kan? Jadi setiap ada aktivitas itu pasti ada resiko gitu. Itu nggak bakal apa ya? Itu selalu ada gitu, nggak bakal tiba-tiba nggak ada resiko, nggak bisa. Hidup itu penuh dengan resiko. Kalian hidup sama dengan menghadapi resiko. Oke. Nah, kita masuk agak ke ini materi dari kuliah aku, jadi kayak kita agak pengantar aja, ini pengantar ya. Jadi resiko itu ada 2, resiko internal, ini internal di dalam, sama resiko eksternal nih. Resiko yang muncul dari organisasi itu sendiri. Contohnya ada eksternal, resiko yang berasal dari lingkungan organisasi. Nah sekarang, ilmu yang bawah, coba resiko internal apa? Coba. Kira-kira resiko internal apa? Gak usah jauh-jauh organisasi ISEC. Apa? Burnout, oke. Ada lagi? Gak usah jauh-jauh ke ISEC, reservoir, tapi coba kita ke subfunction kalian dulu. Resikonya apa yang bakal terjadi di subfunction kalian? Banyak duit. Ada apa? Deadliners, ada apa? Ghosting. Siapa yang mau ghosting? Yes, ghosting. Itu resiko internal gitu, resiko yang ada dan yang apa ya, ibaratnya terjadi gara-gara ya pernah gitu, maksudnya ya kan, ghosting orang teman-teman kalian di internal kalian kan, bener kan? Nah, terus tadi apalagi deadliner itu orang-orang kalian juga kan, teman-teman kalian kan, dari internal kalian kan maksudnya, itu juga resiko gitu. Terus eksternal nih, berada dari lingkungan di luar, contohnya tadi kalau aku
kita lagi ada acara di Rise Up itu, locker kemarin tiba-tiba ada exit convoy juara pas pulangnya. Nah, itu resiko eksternal, bukan dari kita. Gitu. Coba ada lagi nggak? Apa? Speakersnya tiba-tiba ada. Yes, betul. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Mati lampu. Mati lampu. Yes, nice. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Hujan. Benar, hujan. Nah, itu resiko eksternal gitu. Kan tadi aku juga jangan kehujanan itu resiko eksternal. Lalu ada sifatnya juga nih. Resiko murni sama spekulatif. Murni itu ya muncul tanpa disengaja. Misalnya maksudnya tanpa disengaja tuh gini. Misalnya kalau di jalan tiba-tiba hujan, itu resiko murni atau spekulatif? Murni. Why? Kenapa murni? Ya, hujan juga ada. Oke, benar, oke. Terus spekulatif? Spekulatif, ini mana? Tadi udah disebut sama kalian. Jangan ngopas. Apa? Jangan ngopas di SSM. Yes, benar. Ada lagi. Korupsi itu sebenarnya maksudnya spekulatif, ya benar. Yes, spekulatif korupsi. Ada lagi. Ada lagi, oh. Apa? Deadliners. Oke, ada lagi? Ada lagi? Manipulasi data, itu manipulasi data. Oke, ada lagi? Apa? Negosiasi. Apa hasil negosiasinya? Misalnya? Kita tuh hasil hari tapi bagaimana itu berbeda juga. Nah, ini dia overthinker kita satu dua. Itu tadi tuh spekulatif gitu. Itu resikonya spekulatif sebenarnya. Kenapa? Karena kenapa muncul secara sengaja? Kan ini, kalau misalnya kita ngomong resiko murni, kita tuh sebenarnya nggak tahu, kita tuh nggak bisa nebak, kita tuh nggak mengira-ngira gitu loh. Oh ya udah terjadi aja gitu. Lalu kalau resiko spekulatif itu kita yang mikir, kalau misalnya speakernya si A bakal datang nggak ya? Kira-kira, oh dia bakal jawab nggak ya? Bakal datang nggak ya? Partner A mau kasih duit sekian, dia bakal ngasih nggak ya? Oh ini nominalnya gede banget ya, ini bakal mereka possible ngasih? Spekulatif. Disinilah si overthinker ini. Nah ini perlunya tuh, kenapa kita perlu mikir ke sana? Karena dari kita mikir spekulatif itu bakal muncul sebuah probabilitas ya. Peluang-peluang yang kita bisa ambil, yang bisa kita coret, kita bisa pakai yang mana, bisa kita pakai yang mana gitu. Jadi sebenarnya kita ngomongin resiko dan assessment manajemen itu adalah art of overthinking gitu. Jadi sebenarnya yang overthinking itu nggak semuanya buruk, tapi gimana kita bisa setelah kita overthinking, what next? Nah itu basic risk management itu seperti itu. Nah pernah ini nggak? Pernah lihat nggak? Oke, belum. Jadi itu basically ya. Jadi sebenarnya ini ada dua ya. Ini adalah probability sama certainty. Probability ini adalah apakah dengan mudah terjadi, possible. Ini kayak mungkin nggak sih terjadi, kayak misalnya kita bandingin apakah kita oke kita ambil contoh ya. Possible, likelihood atau probable. Kita kena rudal formula ketiga. Masuk mana? Kena rudal. Jadi semakin tinggi, semakin sering, semakin jarang. Possible kan? Possible gitu, kita kena rudal gitu. Misalnya terus ini kan lagi hujan, tiba-tiba apanya bocor. Masuk ke mana? Iya, oke, nice. Terus kalau misalnya kita kedinginan? Jelas, oke, sekarang ini dampaknya seberapa signifikan. Oke, kalau kena rudal, ya beli kritikal, tewas gitu. Oke, terus
Terus tadi kena apa namanya? Bocor. Kalau apa namanya? Ini yang kedua, bocor ya, bocor. Bocor. Video. Medio. Terus tadi yang terakhir apa? Dinginan, maksudnya mana? Low. Oke. Kenapa kalian bisa apa namanya menjawab itu? Itu karena itu kan tadi saya udah probable tapi apa namanya possible tinggi gitu. Kenapa kalian bisa? Maksudnya yang ini tinggi, yang ini rendah. Kenapa? Feeling. Pilih. Oke, ada lagi. Kenapa? Ada lagi? Ada lagi? Oke, ada lagi? Oke, udah ya. Jadi, nah ini adalah metode gitu ya, salah satu untuk mengidentify risk outputnya gimana. Gitu kita tahu seberapa besar sih dampak resikonya. Jadi seberapa resiko ada rumusnya, gitu ya. Bisa berarti dikali probability. Gitu. Kayak tadi misalnya tadi yang rudal ya, berarti rudalnya probability-nya let's say 1, kita ambil 1 sampai 5 ya. Let's say 1 gitu. Lalu saya prediksi berapa? Kalau dia mentok. Kalau 1 sampai 5? 5 kan. Jadi 5 dikali 1 jadinya bisa berapa? 5. Ya risknya paling tinggi. Nah ini 1, 2, 3 ini adalah posisinya, kayak positioningnya. Apakah bisa ini di sini, di kotak sini? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, iya bisa. Karena gini, yang menilai berapa seberapa apa namanya poinnya ya, poin dari severity problem itu kita gitu. Itulah yang kita perlu discuss gitu. Kan di sini MB kan yang semua kan, karena ini bisa sampai jelas. Ada juga nggak apa-apa. Tapi maksudnya ini kalian tuh perlu discuss sama kayak MB kalian, sama teammate kalian. Kenapa ya? Untuk apa ya? Diskusi gitu kan nggak mungkin kan kayak semua. Oh aku kasih nilai 3. Oh enggak 2 karena bla 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 bla. Itu kalian bisa brainstorming gitu. Kenapanya? Jadi di akhir ada number, the impact way more bigger gitu. Nah jadi coba udah ya kita udah assess dan segala macam. Nah habis itu apa yang kalian lakukan? Apa yang bakal kalian lakukan setelah tahu ini? Mitigation plan. Mitigation. Oke, yang lagi? Apa? Oke, good. Ada lagi? Satu lagi? Please, terakhir. Ini belum? Apa? Oke, udah kita lanjut. Nah, jadi kita ketemu namanya IRM. Nah, IRM tuh Enterprise Management. Basically adalah kalau kita ngomongin resiko itu nggak ada habisnya, gitu. Lihat, siklusnya itu dia bakal muter terus. Kayak tadi kalian udah discover apa namanya bakal dirudal, kedinginan, segala macam. Kalian masuk sini. Kalau udah define, oh kedinginan gimana. Tinggal kalian kayak tadi kalau aku bilang kalian diskusiin sama teammate kalian atau tim kalian itu kalian banyak komen deploy itu maksudnya apa? Deploy ini maksudnya gimana kalian mitigasinya gitu. Apa plan kalian gitu. Ini determine gitu. Cuman oh ya udah berarti ini kalau kita mitigate, kalau kita hindar gimana, kalau kita apa bla bla gimana. Jadi ini output akhirnya banget gitu. Ketika kalian nemuin jalan keluarnya, apakah risiko selesai? No, dia bakal terus ada. Risiko itu bakal terus ada. Nah, manajemen proses result. Jadi, ya, kalian bisa lihat. Nah, ini kalian udah ngelakuin dua ini kan. Nah, continue cycle. Saya tutup kamu terus. Gak ada habisnya. Nah, apa yang kita bisa lakukan gitu? Nih, dua doang. Itu cuma bisa diskontrol sama risk avoidance. Diskontrol udah risk avoidance sama reduction. Kenapa? Ya karena kayak tadi resiko tuh bakal selalu ada gitu. Kita tuh nggak pernah bakal ditinggalin sama resiko gitu. Nah ini diskontrol dan avoidance apa ya? Avoidance pokoknya ngehindarin resikonya. Terus kalau reduction itu ngurangin resikonya. Kedinginan pakai jaket ngurangin resiko, ya kan? Avoidance kalau lagi konvoy di jalan ada Persik juara, ya kita ganti jalur. Avoidance, kita menghindari resikonya, gitu ya. Nah, this is our plan, but you can mitigate, avoid, escalate, or even capitalize. Dan the possibility was endless.
Oke, Mas Coba Zaza.